Maria telah mengambil bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik yang tidak daripadanya. Sedangkan Marta tadi melakukan yang sibuk itu tadi dari mana? Dia mengatakan, mengapa kamu membiarkan saudaraku tidak membantu aku? Saudaraku tidak membantu aku. Akunya ditonjolkan. Seolah-olah dia yang paling peka, paling mengerti, ada tamu, maka dia ini yang merasa tahu untuk diikuti oleh saudaranya. Jadi Marta berbuat baik ini sumbernya dari dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu itu perlu, penting untuk orang lain, dia kerjakan. Karena ini baik. Dengan demikian, Yesus menyempurnakan kelemahan Marta sebagai seorang murid yang belum tahu sumber yang baik tadi. Yang bukan daripadanya, bukan dari keakuannya, bukan dari egonya, bukan kemauan-kemauan individunya, tetapi Marta mendengarkan dengan tekun tamunya, Tuhan yang berkunjung. Dan disitulah sebenarnya yang terpenting. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama kamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki pekan biasa ke-16. Di dalam pesan Tuhan, terlebih dalam bacaan-bacaan hari ini, akan membimbing kita untuk mempunyai sumber hidup yang membuat kita menjadi murid sejati, bisa melayani dengan lebih baik. Nanti kita akan mendengarkan kisah dua perempuan bersaudara, Marta dan Maria. Melalui mereka kita akan bercermin menjadi murid yang sejati, menjadi pelayan yang baik. Maka mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Kita sesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti,
agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu, dan genaplah dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sungguh-sungguh indah untuk kita renungkan, karena banyak pesan yang bisa kita ambil, baik dari bacaan Injil, bacaan pertama maupun bacaan yang kedua. Tokoh-tokoh yang ditampilkan di sini membuat kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki kepada kita melalui cerminan kedua saudara Marta dan Maria. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru untuk murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus bersama 12 muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Lalu mereka singgah di sebuah kampung di rumah Marta dan Maria. Nampaknya Yesus sudah mengenal keluarga ini. Mereka sudah menjadi murid Yesus, bahkan Yesus sudah terbiasa berkunjung singgah di rumah Marta dan Maria. Dari sini kita semakin memahami bahwa Yesus sangat mencintai kedua bersaudara ini, mencintai Marta, mencintai Maria. Karena itu ketika Yesus menegur Marta ketika sibuk, lalu membandingkan saudarinya yang hanya duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan Yesus dengan tekun, Yesus menegur Marta. Tapi teguran ini teguran penuh kasih sayang, bukan teguran kemarahan, bukan teguran kebencian. Kalau teguran itu diberikan oleh orang yang mengasihi, tentu orang yang menerima itu bukan merasa dibenci, tetapi tetap saja merasa dicintai dan disempurnakan. Seperti kebiasaan orang Surabaya ya. Dulu kata-kata kasar di Surabaya itu kan sebagai salam perjumpaan. Kalau kita ketemu teman akrab dari jauh sudah bilang, "Hei Cok, apa kabar Cok? Suara teko-teko bulan rene." Nah gitu ya. Apakah tersinggung dengan kata-kata yang jorok atau yang kasar itu? Tetapi orang Surabaya tidak pernah tersinggung, walaupun
dipanggil dengan kata, hei cuk, gitu ya. Nah, jangan cuk, baru ketemu aku ya. Tidak tersinggung, karena apa? Teman akrab, saling mengasihi. Tapi suatu hari kami hidup di asrama, ya, kan frater-frater itu ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa Timur, ada yang dari luar pulau gitu ya. Lalu dia berusaha untuk akrab dengan semua teman yang dari Jawa Tengah gitu ya. Hei cok, kabarmu piye? Wah, marah ini. Saya dijancuk-jancuk nih. Yang Jawa Tengah itu kan bendol belakangnya gitu ya, dendam. Pakai belangkon kan seringkali bendol di belakang deh. Iya, dia marah sekali, mukanya marah. Apa katamu? Kamu mengajak saya kelahi ya? Nantang ya? Maaf. Ternyata saya salah ngomong. Saya kira kamu sama dengan teman-teman saya yang dari Surabaya. Ketika sapaan dengan kata-kata ini, kita ini saudara. Salah paham. Demikianlah kira-kira kita memahami teguran Yesus kepada Marta. Karena Marta sibuk sekali. Tamunya Tuhan Yesus bersama para murid, dia menghidangkan minuman, mungkin juga makanan, sehingga dia repot dengan kesibukan manusiawinya, tamunya yang perlu dijamu, perlu diberi minum, perlu diberi hidangan, makan gitu. Makanya dia capek sendiri. Dia protes pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, masa kamu membiarkan saya bekerja sendiri, sedangkan Maria saudariku hanya diam saja tidak membantu saya. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Yesus kepada Marta? Ya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Apakah Tuhan tidak menghendaki pelayanan Marta? Sangat menghendaki. Hanya sumbernya yang perlu disempurnakan. Nah, sumbernya dari mana yang harus disempurnakan itu? Dari penjelasan Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik yang tidak daripadanya. Sedangkan Marta tadi melakukan yang sibuk itu tadi dari mana? Dia mengatakan, mengapa kamu membiarkan saudaraku tidak membantu aku? Saudaraku tidak membantu aku. Akunya ditonjolkan. Seolah-olah dia yang paling peka, paling mengerti, ada tamu, maka dia ini yang merasa tahu untuk diikuti oleh saudaranya. Jadi Marta berbuat baik ini sumbernya dari dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu itu perlu, penting untuk orang lain, dia kerjakan, karena ini baik. Dengan demikian, Yesus menyempurnakan kelemahan Marta sebagai seorang murid yang belum tahu sumber yang baik tadi. Yang bukan daripadanya, bukan dari keakuannya, bukan dari egonya, bukan kemauan-kemauan individunya, tetapi Marta mendengarkan dengan tekun tamunya, Tuhan yang berkunjung. Dan disitulah sebenarnya yang terpenting. Kita diajak untuk belajar bagaimana Yesus mengingatkan kita. Kalau kita ambil dalam tugas panggilan menjadi seorang murid, tugas pelayanan, sumbernya dari mana? Apakah dari diri saya ataukah dari yang lain, dari Tuhan? Kalau sumbernya dari Tuhan, inilah yang terbaik. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan kepintaran diri sendiri. Dia mengandalkan rahmat Tuhan yang dia dengarkan. Seperti kalau kita misa itu kan banyak mendengarkan ya. Sabda Tuhan kita dengarkan, lagu-lagu juga harus yang selaras dengan sabda Tuhan. Ya, dan semua yang kita doakan juga kadang-kadang banyak kutipan-kutipan sabda Tuhan. Coba kalau seandainya banyak Marta di sini, ini tamunya banyak ya, gereja hampir penuh. Coba beli aqua supaya nanti mereka ini kerasan di gereja enggak, supaya mendengarkan ya. Ambilkan snack. Nah, kan kita datang ke gereja bukan untuk cari konsumsi toh, bukan untuk cari snack ya, bukan untuk cari makan. Tidak, karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu Tuhan yang menjadi sumber hidup kita, sehingga kita mampu melayani dengan tulus.
mampu melayani dengan baik. Dan ini harus mendasari kita. Saudara sekalian, bacaan pertama tadi saya sangat kagum dengan Abraham. Tuhan disebutkan di dalam awal dari bacaan pertama itu demikian. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Tuhan menampakkan diri. Yang datang siapa? Musafir. 3 orang yang kelelahan di dalam perjalanan. Lalu Abraham mendatangi 3 orang yang berhenti dalam perjalanan di dekat rumahnya itu, di dekat pohon yang ada di depan kemahnya itu. Lalu dia mempersilahkan, singgahlah, biarlah saya mencuci kakimu, biarlah saya melayani engkau, membuatkan sedikit hidangan dari tepung yang dimiliki, membuat roti. Lihat, jadi Abraham ini melayani 3 musafir yang dalam perjalanan capek, lapar, itu dianggap sebagai Tuhan yang mengunjungi dia. Lalu mereka juga singgah di rumah Abraham. Dengan sangat santun Abraham melayani. Ya. Setelah itu bahkan Abraham mengambil lembu muda, menghidangkan dagingnya, bahkan juga susunya. Lalu dia makan di bawah pohon yang ada di depan kemahnya, sampai kemudian setelah makan, terima kasih Tuhan telah berkunjung, saya boleh melayani engkau. Silahkan melanjutkan perjalanan. Saudara sekalian, kalau dipikir-pikir, Abraham ini melakukan sesuatu yang bagi kita aneh. Penampakan Tuhan itu dihayati di dalam perjumpaannya dengan musafir yang capek, lelah, lapar. Lalu dianggap itu kehadiran Tuhan yang mengunjungi kemahnya. Lalu dia layani, dia beri minum, beri makan, hidangan yang baik. Dengan sopan Abraham menghormati yang dilayani ini. Dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi berkat Tuhan turun pada istrinya. Tuhan bersabda, sungguh aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara sekalian, dari sini kita diajak untuk mengenal bagaimana pelayanan sejati. Pelayanan sejati itu ketika kita berjumpa dengan orang, kita melihat Tuhan sendiri yang hadir, bukan lagi sekedar pribadi orang itu. Tetapi dia seolah-olah menganggap saya melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh melihat orang capek, orang lapar, orang yang sedang dalam petualangan, yang tentu memerlukan tempat untuk berteduh, beristirahat. Disitulah kepekaan Abraham. Ini Tuhan datang. Apakah kita mampu untuk menghayati semangat hidup iman kita menjadi seorang murid dan semangat murid yang melayani bisa seperti Abraham yang kita renungkan pada perayaan misa ini? Apakah kita melihat Tuhan pada wajah pribadi-pribadi orang yang kita layani? Terlebih kepada mereka yang sedang musafir dalam perjalanan perjuangan, yang sedang lapar, yang sedang perlu perhatian. Kalau itu yang terjadi, maka kita sungguh-sungguh hidup dari sumbernya itu adalah Tuhan. Kita lakukan panggilan hidup kita itu demi nama Tuhan, demi nama Yesus, demi nama Allah Tritunggal. Sehingga saya bersyukur menjadi murid Yesus. Kita bersyukur untuk ambil bagian di dalam tugas pelayanan. Dengan demikian kita ambil bagian dalam karya-karya perutusan. Maka marilah saudara sekalian, Tuhan itu dekat, kata Paulus dalam bacaan 2. Bukan jauh lagi. Berkat Yesus Tuhan itu ada di sini bersama dengan kita. Maka jangan membayangkan Tuhan itu jauh. Ada di kanan kiri kita, ada di depan dan belakang kita. Tuhan selalu berserta kita. Dan lihatlah bahwa Tuhan itu dekat. Dan inilah yang katanya Paulus telah mendapatkan sebuah anugerah yang menyempurnakan iman dia. Maka saudara sekalian, bacaan-bacaan hari ini menjadi berkat bagi kita, menyempurnakan panggilan hidup kita, menjadi seorang murid yang mau melayani dengan sumbernya Tuhan sendiri. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan
hingga Engkau datang. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama kamu. Saudara sekalian, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pulanglah, misa sudah selesai.